Error ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Wicaksono akan menjelaskan tentang permasalahan kebutuhan beban jangka pendek menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation oleh Dinar Sari, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah permasalahan beban listrik suatu daerah tidak masih dilakukan secara konvensional. Padahal dengan cara konvensional beban non-linear tidak dapat dianalisa. Dia di sini menggunakan jaringan saraf tiruan, yaitu pemikiran biologis dari otak manusia yang diterapkan pada suatu program. Tujuannya yaitu yang pertama melakukan peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang kedua membuat program MATLAB untuk melakukan peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan JST dengan menggunakan daerah Jateng dan DI. Ada beberapa batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, hanya pada listrik jangka pendek. Yang kedua, beban daya nyata dikonsumsi pelanggan, jadi beban reaktif tidak dimasukkan. Yang ketiga, temperatur lingkungan menggunakan wilayah Semarang sebagai acuan lingkungan Jateng dan DIY. Yang keempat, program menggunakan software MATLAB 6.5 serta toolbox neural network. Yang kelima, wilayah peramalan beban meliputi wilayah Jateng dan DIY. Yang keenam, input jaringan saraf tiruan adalah deviasi beban listrik dan deviasi temperatur lingkungan. Perlu digarisbawahi, dari beberapa penelitian sebelumnya belum adanya deviasi temperatur lingkungan, sehingga pada penelitian ini disempatkan dengan adanya temperatur lingkungan. Yang kedua, jumlah neuron input layer JST ada 6 dan jumlah neuron hidden layer adalah 23. Juga jumlah outputnya adalah 1. Untuk pembelajaran JST menggunakan algoritma propagation dan metode pelatihan Levenberg-Marquardt. Yang terakhir, untuk membandingkan hasil peramalan beban listrik dengan menggunakan JST akan dilakukan perbandingan menggunakan data peramalan PLN. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban listrik. Yang pertama, keadaan politik negara, kegiatan ekonomi masyarakat, perubahan jumlah konsumen tenaga listrik. Jadi ketika jam-jam tertentu adanya peningkatan jumlah konsumen pada suatu beban listrik. Yang terakhir, perubahan konsumsi tenaga listrik dari konsumen lama. Langsung saja menuju jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah suatu sistem komputasi di mana arsitektur dan operasi pengetahuan tentang sel saraf biologi di dalam otak diberikan pada suatu program. Ada 3 pola pada JST, yaitu yang pertama, pola hubungan antar neuron yang disebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode penentuan bobot penghubung disebut metode training, learning, dan algoritma. Jadi neuron tersebut diberi bobot diaktif cara kerjanya. Yang ketiga, fungsi aktivasi yang digunakan. Kita langsung aja buat backpropagation. Disinilah arsitektur propagation. Ini dimiliki suatu saraf manusia yang nantinya akan bekerja sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Algoritma pelatihan untuk jaringan saraf tiruan dengan satu layar tersembunyi. Ada beberapa langkah di sini. Langsung kepada perancangan dan implementasi sistem. Di sini menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma. Yang pertama, menentukan rank pembelajaran. Yang kedua, menentukan batasan pemilihan hari. Jadi kita pilih hari-hari efektif kerja atau pada saat libur. Yang ketiga, memilih hari similar untuk hari pembelajaran pertama kali. Yang keempat, pembelajaran menggunakan backpropagation terhadap hari-hari similar yang telah dipilih pada langkah 3. Yang kelima, pembelajaran menggunakan backpropagation terhadap semua hari dalam rank pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keenam, memilih beberapa buah hari yang similar dengan hari peramalan untuk peramalan beban listrik. Yang ketujuh, memasukkan data baru atau data uji pada jaringan hasil pelatihan.
Yang ke-8, peramalan kurva beban listrik. Di sini dijelaskan diagram alir program utama. Dan ini peramalan beban listriknya. Mulai, lalu pelatihan, peramalan, pemilihan menu, membandingkan, menampilkan grafik error, menampilkan beban, lalu menghasilkan output pada hasil peramalan. Kemudian selesai. Di sini juga dituliskan batasan hari. Pada poin 2 menentukan batasan pemilihan hari similar. Misal Senin 10 Juli 2006, pemilihan harinya 10 Juni sampai 9 Juli, 10 Juni 2005 sampai 9 Agustus 2005, 10 Juni 2004 sampai 9 Agustus 2004, dan seterusnya. Inilah flowchart peramalannya. Dimulai dari lalu rata-rata, input data pengujian, kemudian sesuai pelatihan. Kalau sesuai langsung ke simulasi jaringan, kalau tidak kembali ke input data pengujian. Setelah simulasi jaringan, lalu peramalan beban listrik, lalu ke kurva beban, hasil peramalan, dan selesai. Inilah hasil program yang telah dibuat. Tabel perbandingan jumlah hidden neuron dengan MSET dan map hasil simulasi. Ketika jumlah hidden layer semakin banyak, maka sistem akan bekerja semakin lama. Hidden layer banyak tidak membuat sistem akan bekerja lebih stabil. Jadi hidden layer yang cukup akan mempercepat kerja sistem dan juga menghasilkan kinerja yang tepat. Ini adalah tabel mana peramalan dari JST dan juga PLN dibandingkan. Inilah data-data dari perbandingan aktual. Ini juga peramalan JST untuk hari kerja Senin 17 Juli 2006. Inilah data-data hasil peramalannya. Kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, map peramalan beban berlangsung selama periode 17 sampai 23 Juli 2006, 1 Januari 2006, 17 Agustus 2006, dan 25 Desember 2006 dengan metode aplikasi jaringan saraf tiruan adalah 2,394%, dan map peramalan PLN adalah 2,567%. Jadi angka peramalannya mendekati yang bisa kita simpulkan peramalan tersebut akurat. Rata-rata error minimum JST sebesar 0,1295915%, lebih kecil daripada error minimum PLN yaitu 0,15 sekian persen. Sedangkan rata error maksimum JST yaitu 8,3329488%, lebih besar error maksimum PLN sebesar 7,049817,6%. Error peramalan JST masih dalam batas toleransi deviasi peramalan beban yang ditentukan oleh PLN yaitu sebesar kurang lebih 5%. Untuk penyempurnaan penelitian, disarankan yang pertama, model JST propagation yang lebih sempurna pada jaringan struktur jaringan, pembelajaran, dan juga penentuan parameter jaringan yang tepat. Yang kedua, mempertimbangkan variabel lain, beban aktual dan suhu, dan juga kondisi sosial, posisi matahari, dan lain-lain. Mengembangkan dengan metode pembelajaran yang lebih sempurna, di mana data feedback dan error peramalan jadikan salah satu variabel pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir, mengembangkan dengan menggunakan data real time, atau dapat juga pada peramalan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.